Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, rekan-rekan sekalian. Pertama-tama, saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian telah mendaftar pada Bimbel UPAD Fast Track yang diadakan oleh Notaris Indonesia. Dan beberapa teman-teman yang telah mengikuti batch 1, batch 2, dan batch 3. Untuk itu, materi ini dibawakan oleh Ibu Novia Betsy Clarissa. Beliau merupakan PPAT di Kota Salatiga. Untuk materi hari ini tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah serta kode etik PPAT. Kepada Ibu Novia, disilakan pemaparan materinya. Baik, terima kasih eh, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini, eh, bimbel ini dibuka khusus untuk yang ujian di Jogja. Eh, untuk ada yang ujian di Jogja, bagi rekan-rekan nanti bisa memperhatikan kalau ada pertanyaan nanti bisa bertanya pada kolom komentar yang akan dibacakan setelah materi dari PowerPoint ya rekan-rekan. Oke, sebelum memulai saya mau pantun terlebih dahulu seperti biasa. Kain batik dijahit rapi, dibuat jadi baju lebaran. Semoga usaha dan doa menyatu hati, ujian PPAT penuh keberuntungan. Amin. Amin ya, kita doakan semoga rekan-rekan bisa dimudahkan, dilancarkan, diberi keberuntungan dalam ujian PPAT yang di Jogja. Oke, baik. Pada malam hari ini, materi pertama ada peraturan PJ PPAT dengan peraturan jabatan PPAT dengan kode etik. Rekan-rekan, bagi yang ingin bertanya, nanti bisa bertanya pada kolom komentar yang akan dibacakan setelah pemaparan materi. Oke. Peraturan jabatan PPAT ini dasar hukumnya ada beberapa peraturan ya rekan-rekan diharapkan sudah menghafal peraturan ini semua ya karena memahami aja nggak cukup, harus benar-benar hafal karena dalam soal ujian itu yang keluar juga detail mengenai peraturan-peraturannya. Ada peraturan dasarnya yaitu PP 37 tahun 98, kemudian perubahannya PP nomor 24 tahun 2016, PP 24 tahun 97, dan seterusnya. Dan rekan-rekan perhatikan ya, jangan sampai salah. Nama Kementerian ATR BPN ini berubah setiap ganti presiden. Jadi dihafalkan ada yang perkaban, ada yang Permen ATR KBPN, ada yang Permen ATR KBPN ya. Nah, ini ada PMNA KBPN ya. Ini dihafalkan, jangan sampai keliru. Bahkan kalau bisa rekan-rekan mempunyai ciri khusus untuk menghafalkannya. Ya ini dasarnya. Gimana sih bisa hafal uh, peraturan yang segitu banyaknya, Bu? Gitu. Caranya kalian dari setiap peraturan ini kalian print satu-satu, kalian bedah satu-satu ya. Dibedah peraturannya satu-satu, pasal satu tentang apa, pasal 2 tentang apa gitu. Bahkan kalau kalian sudah di level up, kalian bisa hafal pasal satu kata-katanya persis ya. Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan, ya itu lengkap kalau bisa. Karena memang yang keluar di soal itu kita harus benar-benar uh, itu ya berpuasa dan berdoa. Nanti kita juga ada tips dan triknya gimana cara menghitung nilainya di hari ketiga ya, hari terakhir. Jadi
aktif terus, ikutin Zoom-nya terus sampai hari terakhir. Nah, kemudian pertama mengenai pasal 1 pastinya mengenai pengertian PPAT. PPAT yaitu pejabat pembuat akta tanah. Selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Biasanya hak milik atas satuan rumah susun ini disingkat HMSRS. Ya, ini harusnya udah di luar kepala nih. PPAT pasal 1 angka 1 ya. PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, ya ini dihafalkan, mengenai hak atas tanah atau HMSRS. Nah, terus ada pasal 1 angka 2-nya PPAT sementara siapa? Oh, pejabat pemerintah. Ingat, ya, perbedaan antara PPAT sementara dan PPAT khusus. Nanti kita akan pelajari. PPAT sementara yaitu PPAT pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum terdapat cukup PPAT. Biasanya oleh camat atau kepala desa. Biasanya, namun yang terjadi di banyak tempat, ya meskipun itu di kota besar, seperti contohnya di Semarang itu masih terdapat PPAT sementara. Padahal jumlah notaris PPAT di Semarang itu sangat banyak ya. Bahkan di setiap 500 meter itu ada notaris PPAT. Tapi kenapa? Masih ada PPAT sementara. Nah, itu. Padahal di PP jelas nih di daerah yang belum terdapat cukup PPAT gitu. Tapi kenapa masih di kota-kota besar itu masih banyak terdapat PPAT? Terakhir saya tahu itu PPAT di Semarang itu ada sekitar 5 sampai 8. Tahun 2021 terakhir saya tahu itu barusan diangkat 1 bahkan. Padahal jumlah PPAT di kota Semarang itu banyaknya kayak apa? Di setiap 500 meter itu ada PPAT baru, ada PPAT baru, namun tetap terbuka kesempatan bagi camat dan kepala desa sebagai PPAT sementara. Ya. Kemudian PPAT khusus. Nah, PPAT khusus ini pejabat BPN yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka program atau tugas pemerintah tertentu dari Kepala Kantor Pertanahan. Nah, contohnya apa? Contohnya ini PTSL ya. PTSL ya, program-program pemerintah yang sistematik dan sporadik. Nanti kita akan pelajari sistematik sporadik di uh, itu bagian-bagian BPN ya. Kemudian PPAT adalah pejabat umum. Ya, ini jangan sampai keliru bahwa PPAT pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik. Nah, produk PPAT ini ya merupakan akta PPAT. Nah, rekan-rekan ini dihafalkan, akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau HMSRS. Nah, di sini apakah akta PPAT sama dengan akta otentik? Iya, dan itu sejak ada jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1972 nomor 937 garis miring K garis miring SIP garis miring 1970 ya, rekan-rekan ini dihafalkan. Dalam soal saya tahun lalu ini keluar ya. Saya adalah peserta ujian PPAT tahun lalu. Ya, ini tugas pokok dan kewenangan PPAT pasal 2 ayat 1 harusnya sudah di luar kepala yang mendekati ujian ini. Ini keluar, ini di saya keluar nih. Perbuatan hukum tertentunya apa aja? Jual beli, tukar menukar, hibah, inbreng, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan, pemberian hak tanggungan, dan pemberian SKM HT. Rekan-rekan dihafalkan ya.
kepanjangannya APHB apa, APHT apa, SKMHT apa, ini jangan sampai keliru. Nah, syarat material menjadi PPAT yang pertama yaitu lulus SMKN atau lulus program pendidikan khusus PPAT. Nah, kalau dulu tuh program pendidikan khusus PPAT-nya itu ada sekolah pertanahan, ya namanya spesialis notariat. Makanya gelarnya SPN ya kalau zaman dulu. Terus ada juga IBLAM. IBLAM dulu di Jogja sekolahnya sekitar setahun ya kalau zaman dulu. Jadi zaman dulu cukup gelar SH, kemudian lanjut pendidikan di IBLAM itu di Jogja itu. Kemudian sekarang ada STPN, ya itu juga bisa. Kemudian yang kedua ada lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementerian. Kemudian yang ketiga telah menjalani magang atau bekerja sebagai karyawan PPAT paling sedikit 1 tahun. Nah ini magangnya 6 bulan, terus magang BPN-nya 6 bulan. Jadi magang PPAT 6 bulan, magang BPN 6 bulan setelah lulus pendidikan penotariatan. Jadi nggak bisa nih nyolong start dulu, wah aku masih kuliah, aku nyambi magang gitu, nggak bisa ngitungnya gitu. Kemudian syarat formal menjadi PPAT-nya mengangkat sumpah jabatan dalam jangka waktu 30 atau 60 hari ini. Ya, syarat menjadi PPAT. Nah, kemudian rangkap jabatan PPAT. Boleh nggak sih rangkap jabatan gitu? Boleh, asal merangkap jabatan sebagai notaris di tempat kedudukan notaris. Ya. Kemudian tidak bolehnya kenapa? Tidak bolehnya kalau jadi advokat, konsultan atau penasihat hukum tuh nggak boleh gitu. Terus ada kemarin di page sebelumnya ada yang bilang, Bu, ada kok kakak temennya kakak saya gitu katanya udah jadi notaris tapi tetap jadi advokat gimana? Nah itu harus ada yang mengadukan, harus ada bukti laporannya. Kalau nggak ada bukti laporannya nggak bisa. Nah kemudian nih sebagai pegawai negeri, pegawai BUMN, pegawai BUMD juga nggak boleh ya, pegawai swasta, jadi budak korporat ya nggak boleh ya. Kemudian nyambi kerja nih PPP 3K di BPN nggak boleh juga. Jadi kepala sekolah nggak boleh. Kemudian jadi perguruan apa dekan juga nggak boleh ya ini. Surveyor berlisensi juga nggak boleh. Surveyor berlisensi apa? Surveyor berlisensi itu seperti petugas ukur ya. Jadi kalau di BPN kan kita mau ngajuin ukur, pecah, pemisahan gitu ya. Tapi antrinya lama kan kalau dari BPN tuh bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak selesai-selesai. Nah kita bisa kok pakai surveyor berlisensi itu petugas ukur swasta yang hasilnya sama kayak BPN, yang hasilnya juga diakui oleh BPN, lebih cepat, tapi mungkin biayanya 11-12 ya mirip-mirip gitu. Cuma keunggulannya hanya lebih cepat dan berkas dari surveyor lisensi ini sama-sama diterima oleh BPN gitu. Kemudian ada penilai tanah. Penilai tanah itu misal mau ngejual tanah ditaksir berapa tanahnya gitu. Penilaian tanah. Kemudian mediator. Nah, ini mediator non hakim yang menengahi ketika ada di peradilan. Kemudian jabatan lainnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan gitu. Jika dirangkap termasuk kategori pelanggaran ringan ya. Nih penjelasan pasal 10 ayat 4 huruf C PP 24 tahun 2016. Bagaimana jika di tempat kedudukan notaris berbeda dengan tempat kedudukan PPAT? Nggak bisa juga. Harus memilih salah satu itu. Mengajukan pindah tempat kedudukan PPAT pada tempat kedudukan notaris. Kemudian berhenti sebagai notaris kalau nggak mau menyesuaikan dengan kedudukan notaris, jadi cuma milih PPAT-nya saja. PPAT berhenti menjabat karena apa? Yang pertama, berhenti demi hukum ya, cuma 2 ya. Berhenti demi hukum hanya 2.
berhenti karena meninggal dunia dan telah mencapai usia 65 tahun. Atau kalau telah diperpanjang menjadi 67 tahun, asal punya surat keterangan sehat dari dokter. Kalau nggak ada surat keterangan sehat, nggak bisa diperpanjang. Ya, kemudian diberhentikan. Ini juga macam-macam, ada dengan hormat, dengan tidak hormat, ada pemberhentian sementara, ya. PP-nya, pasalnya jangan lupa, ya. Ada yang dapat peraturannya banyak, ada yang dapat pasalnya banyak, ya rekan-rekan. Jadi gimana Bu? Hafalkan semua. Kemudian pemberhentian dengan hormat nih, cuma 5. Berhenti sendiri, nggak mampu merangkap jabatan, pailit, dan berada di bawah pengampuan selama lebih dari 3 bulan. Ini dihafalkan ya, ini gampang banget, jangan sampai salah. Pemberhentian dengan hormat. Kemudian pemberhentian dengan hormat ya, ada 2 aja. Melakukan pelanggaran berat dan dijatuhi pidana selama lebih dari 5 tahun. Nah, cuma yang banyak itu pelanggaran beratnya apa aja. Nah, itu yang perlu dipahami secara mendalam. Pelanggaran beratnya, pemufakatan jahat, melakukan pembuatan akta sebagai pemufakatan jahat, mengakibatkan sengketa atau konflik. Tuh. Ini berdasarkan penjelasan pasal 10 ayat 3 ya. Kemudian melakukan pembuatan akta di luar wilayah kerjanya. Kemudian memberikan keterangan tidak benar, terus membuka kantor cabang atau perwakilan itu nggak boleh ya, melanggar sumpah jabatannya, kemudian membuat akta PPAT tanpa dihadiri oleh para pihak itu juga nggak boleh, membuat akta yang objeknya masih sengketa. Nah ini perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu kalau misal masih ada sengketa. Kemudian PPAT tidak membacakan akta yang dibuatnya di hadapan para pihak. Itu juga nggak boleh. Padahal PPAT itu harus membacakan akta yang dibuatnya di hadapan para pihak dan harus menyerahkan akta PPAT tersebut kepada kantor pertanahan ya dalam jangka waktu 30 hari ya. Jangan lupa itu. Kemudian PPAT membuat akta di hadapan para pihak yang berwenang. Kemudian yang terakhir, membuat akta dalam masa dikenakan sanksi dengan pemberhentian hormat, pemberhentian sementara, atau dalam keadaan cuti. Itu nggak boleh. Ya. Rekan-rekan, ini ada yang bingung nomor 10. Nomor 10 itu memang typo dari undang-undangnya. Ya. Ini typo dari undang-undangnya, ini ngopi dari undang-undangnya, ini memang keliru dari undang-undangnya. Ya. Harusnya pembuatan di hadapan para pihak yang tidak berwenang. Ini pakai tidak ya. Tidak berwenang apa contohnya? Oh, bukan orang yang seharusnya dalam sertifikat yang menjual ya. Seperti itu contohnya. Kemudian pemberhentian sementara. Pemberhentian sementara itu apa saja ya? Ada 8. Sedang dalam pemeriksaan pengadilan sebagai terdakwa. Ya, diancam dengan hukuman 5 tahun. Tidak melaksanakan jabatan PPATO itu tadi selama 60 hari sejak sumpah ya. Kemudian melakukan pelanggaran ringan, nanti kita cek apa aja. Kemudian diangkat dan mengangkat sumpah jabatan sebagai notaris di tempat yang lain, itu juga pemberhentian sementara. Jadi nanti nunggu pindah sesuai notarisnya baru boleh jabat lagi sebagai PPAT. Kemudian dalam proses pilot juga nggak boleh. Kalau yang pemberhentian dengan hormat tadi kan, yang dengan tidak hormat kan masih diancam ya pilotnya. Kemudian berada di bawah pengampuan dan melakukan perbuatan tercela. Ya. Rekan-rekan gimana sih ngawalinnya, kalian bikin perbandingan pemberhentian dengan hormat itu apa aja, ada 2, pemberhentian dengan tidak hormat tadi ada 5, pemberhentian sementara ada 8, itu dibandingin perbedaannya apa. Oh yang ini pilot dalam jangka waktu 3 tahun, oh yang ini pilot dalam jangka waktu sebagai terdakwa ya, itu dibandingkan supaya kalian mudah menghafalkannya. Kemudian jenis pelanggaran ringannya
memungut uang jasa melebihi ketentuan perundang-undangan, misal lebih dari 1%, ya. Kemudian dalam jangka waktu 2 bulan setelah berakhirnya cuti tidak melaksanakan tugasnya kembali, enggak segera buka, tidak menyampaikan laporan bulanan, nanti dapat surat teguran, dan merangkap jabatan. Ini ada di penjelasan pasal 10 ayat 4. Kemudian daerah kerja PPAT, ini pasal yang paling viral ya. Pasal 12 PP 24 tahun 2016, daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi. Daerah kerja PPAT sementara dan PPAT khusus sesuai dengan dasar penunjukannya. Kemudian, ketentuan lebih lanjut diatur mengenai menteri. Rekan-rekan, meskipun di sini dalam peraturan daerah kerja PPAT itu satu wilayah provinsi, meskipun pada kenyataannya itu satu kabupaten atau kota, ya. Namun jawablah sesuai dengan peraturan yang ini, ya. Kemudian tempat kedudukannya, ya, padahal tempat kedudukannya sudah sesuai. Tempat kedudukannya ada di kabupaten atau kota di provinsi yang menjadi bagian daerah kerja. Ya, kemudian pasal 12B, ya pasal 12 ini paling viral ya, 12, 12A dan B. Ya, ini dihafalkan rekan-rekan. PPAT dapat berpindah tempat kedudukan dan daerah kerja. Dalam hal PPAT akan berpindah alamat kantor, yang masih sama dalam kabupaten atau kota, wajib melaporkan kepada Kakan setempat. Ya, kalau berpindah ke tempat kedudukan, lapornya ke menteri. Oke. Ingat-ingat kalau berpindah dalam kabupaten atau kota, lapornya ke Kantah. Kalau berpindah ke tempat yang beda daerah kerjanya, mengajukannya ke menteri. Nah, kemudian ketika terjadi pemekaran wilayah, yang pertama pemekaran wilayah kabupaten atau kota nih, menyebabkan perubahan tempat kedudukan. Maka kedudukannya tetap sesuai SK atau mengajukan pindah. Itu misalnya nih Salatiga, saya di Salatiga terjadi pemekaran antara Salatiga menjadi Salatiga dan Boyolali, terbagi menjadi dua. Ya, itu saya masih bisa menjalankan tugas dan jabatan saya, menerima akta-akta baik di daerah Salatiga maupun di Boyolali dalam jangka waktu 90 hari. Setelah 90 hari harus memilih mau di tempat kedudukan yang baru atau di tempat kedudukan yang lama. Nah, inilah yang dijelaskan dalam pemekaran di provinsi menyebabkan perubahan daerah kerja, di kabupaten menyebabkan berubahnya tempat kedudukan. Dan ini dalam waktu 90 hari, ya, ini bisa memilih kedudukan mau di tempat yang lama atau di tempat yang baru, mau di Salatiga tempat yang lama atau di Boyolali tempat yang baru, karena terjadi pemekaran wilayah. Kemudian sumpah jabatan PPAT. PPAT dan PPAT sementara sebelum menjalankan jabatannya wajib mengangkat sumpah jabatan di hadapan menteri. Nah, atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat yang ditunjuk biasanya kita pelantikannya di BPN, sumpahnya di BPN, ya. Kemudian PPAT khusus dan PPAT yang pindah karena terjadi pemekaran wilayah, belum menjalankan jabatannya, wajib mengangkat sumpah jabatan PPAT di hadapan, ya. Oh, ini maksudnya PPAT khusus dan PPAT karena pemekaran wilayah kan tinggal milih nih, jadi tidak perlu mengangkat sumpah, ya. Kemudian pelaksanaan jabatan PPAT. PPAT dalam jangka waktu 60 hari ini harus sudah keluar kepalanya. Dalam jangka waktu 60 hari setelah pengambilan sumpah, wajib menyampaikan alamat kantor, dan contoh tanda tangan, contoh paraf, contoh
cap, stempel, kemana? Ke Kanwil, ke Bupati, ke PN, ke Kantah, ya. Dan kemudian melaksanakan jabatannya secara nyata. Ingat, ini 60 hari, berarti Sabtu Minggu libur, ya. Kemudian kantor PPAT cuma boleh satu kantor, pasal 20 ayat 1 dan 1A, ini dihafalkan. Dan kemudian PPAT tidak dibenarkan membuka kantor cabang atau perwakilan, ya. Ini pasal 46 ayat 3 Perkaban nomor 1. Ya. Ini beda peraturan, yang ini PP 24 2016, yang ini Perkaban 1 2006. Ya, dihafalkan mengenai pembukaan PPAT hanya boleh satu kantor. Pasal 20 ayat 1 dan 1A, dan yang ini pasal 46 ayat 3. Mengenai pemasangan nama ditetapkan oleh Menteri, ini PP 24 2016 pasal 20 ayat 2. Ya, jam kerja PPAT sama setiap hari kerja kecuali pada hari libur resmi, dengan jam kerja paling kurang sama dengan jam kantor pertanahan. Boleh nggak sih buka kantor di luar jam pertanahan? Boleh, ya, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, gitu. Apabila dianggap perlu, PPAT dapat membuka kantornya di luar jam kerja dalam rangka memberikan pelayanan pembuatan akta kepada masyarakat, ya. Jangan lupa pasalnya, pasal 47 Perkaban nomor 1 tahun 2006. Ya, ini paling terkenal soalnya. PPAT yang sedang melaksanakan cuti dan tidak menunjuk PPAT pengganti, kantor PPAT yang bersangkutan wajib buka setiap hari kerja dalam rangka apa? Melayani masyarakat mengenai memberikan keterangan, salinan, akta-akta yang tersimpan sebagai protokol PPAT. Kemudian papan nama PPAT ini sering banget keluar, ya, dalam soal-soal, dihafalkan. Bentuk dan ukurannya, ya, ukurannya kalau yang paling kecil 100 kali 40. Meskipun kecil tapi harganya lumayan pricey, ya ini. Ini bisa sejuta ada. Kurang lebih, ya. Kemudian kalau mau agak sedang 150 kali 60 cm, kemudian gede lagi 200 kali 80 cm. Dasarnya cat putih, tulisannya hitam, bentuk huruf dicetak kapital untuk nama, dan namanya digunakan huruf yang lebih besar. Kemudian apabila pemasangan nama tidak bisa dilakukan karena kesulitan tempat, misalnya di apartemen, maka pemasangan papan jabatan dilakukan pada tempat yang memungkinkan dan dapat dibaca oleh umum, sepanjang masih dalam lingkungan gedung tempat kantor PPAT, gitu. Kalau di kota-kota besar seperti misalnya Jakarta, ada yang kantor PPAT-nya itu di apartemen. Terus gimana gitu? Kalau dipasang di apartemennya lantai 23 misal, jauh dong. Siapa yang mau lihat itu? Kantor PPAT terlihat dari mana, ya kan? Harus di zoom-zoom dulu atau kita harus ngeker dulu, ya kan? Itu boleh taruh di bawah meskipun kantornya di atas. Sepanjang masih dalam lingkungan gedung, tempat kantor. Loh, PP-nya aja pinter loh, dalam lingkungan gedung, bukan di dalam lingkungan tempat kantor. Ya, pasalnya 49 Perkaban nomor 1 tahun 2006. Kemudian kop surat PPAT. Kop surat PPAT dicantumkan di bagian atas sebelah kiri dari kertas surat dan sampul dinas PPAT. Ini saya juga baru tahu, ya, pas saya dulu waktu jabat PPAT pertama kali, saya bikin kop surat tuh ada di tengah-tengah, ya. Selama saya magang, kop surat PPAT itu center, ada di tengah, terlihat bagus, rapi, estetik. Tapi setelah saya mengumpulkan kop saya, Mbak, ini kopnya nggak boleh di tengah-tengah, nggak boleh sentral. Coba Mbak baca di pasal nih. Pasal 50 Perkaban nomor 1 2006, saya zoom, ya kan? Ternyata kop surat itu harus ada di bagian atas sebelah kiri. Saya nggak percaya, masih nggak percaya. Kayaknya pas saya magang tuh saya sentral di tengah, ya. Saya masih nggak percaya. Saya main ke tempat teman saya yang sudah notaris PPAT di Salatiga. Saya cek, apa benar kalau kop surat itu ada di sebelah kiri, bagian atas sebelah kiri, nggak sentral gitu. Benar ternyata.
ya rekan-rekan. Ini baru saya tahu karena biasanya pada sentral ya, sekarang nggak boleh sentral. Di BPN sini agak strict, jadi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian tidak dibenarkan menulis jabatan lain kecuali jabatan PPAT. Misal notaris, PPAT, novel, dan seterusnya nggak bisa. Yang jelas, ini kerjaan notaris ya kerjaan notaris, kerjaan PPAT ya kerjaan PPAT, kop surat PPAT ya PPAT, kop surat notaris ya notaris. Nggak bisa digabung jadi satu. Kemudian kop surat jabatan dibuat dengan warna hitam. Pasal 50 berkabar nomor 1 tahun 2006. Kemudian cuti PPAT. Nah, yang paling penting dihafalkan ini ya, cuti kurang dari 3 bulan itu persetujuan kepala kantor pertanahan. Kemudian 3 bulan sampai 6 bulan itu persetujuan kepala kantor wilayah. Dan lebih dari 6 bulan itu persetujuan menteri atau kepala BPN. Ya, kalau 3 bulan masuknya apa? Ke Kanwil. Kalau 6 bulan masuknya Kanwil. 6 bulan lebih seri barulah masuk ke kementerian ya. Ini kurang, ini lebih ya, ini 3 sampai 6. Oke. Ini dihafalkan. Nah, kemudian ini juga paling sering keluar akta PPAT. Akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh menteri ya. Sampul akta, jenis kertas sampul ada kertas karton 150 sampai dengan 250 gram. Kenapa ditetapkan nih sampul aktanya? Itu kategorinya tengah-tengah ya, nggak tebel banget, nggak tipis banget. Kenapa sih gitu? Karena waktu BPN ke sini ngecek ya, Mbak coba print sampul akta. Kemudian dites pakai air, luntur nggak sih ini apa tintanya? Ya. Supaya apa? Ketika kita menyimpan akte itu kan bertahun-tahun. Kalau misal amit-amit kena rayap, kena hujan, tempias itu tetap awet. Maksudnya kementerian ini bagus gitu. Makanya juga kertasnya 150 sampai 250 gram. Padahal kertas itu ada yang dari 75 gram ya. Ini 2 kalinya jadi lumayan tebal. Gitu. Dan harganya juga lumayan. Kemudian kertas sampulnya A3, warna sampulnya putih, nggak bisa kayak notaris, ada yang kuning, ada yang gold, ada yang hitam, ada yang pink, ya kan, nggak bisa. Ini wajib putih. Kemudian sampul depan diberikan kop PPAT dan ditulis judul akta jual beli, tulisannya Bookman All Style, ukuran 28. Tinta yang digunakan warnanya hitam, kemudian formulir akta HVS 80 sampai 100 gram, ukuran kertasnya A3, warnanya putih, dan hurufnya Bookman All Style ukuran 12. Setiap lembar formulir akta diketik bolak-balik tiap halaman, dan tintanya warna hitam. Berbeda sama notaris, kalau akta PPAT diberi paraf masing-masing di setiap lembarnya. Pun kalau di Renvoy, semua pihak ikut tanda tangan. Ya, ini nah, Renvoy-nya seperti apa? Setiap Renvoy itu dikasih paraf ya. Renvoy untuk menjaga keakuratan data dalam akta PPAT sebenarnya dihindari adanya perbaikan, pencoretan, penggantian maupun penambahan. Jadi Renvoy itu apa aja? Renvoy ada 4. Perbaikan, pencoretan, penggantian, dan penambahannya. Renvoy ada 4. Terjadi ketika perbaikan, penggantian, penambahan, pencoretan, ya, di paraf. Penambahan diberikan di ruang kosong di lembaran akta, kemudian di paraf. Lembar kertas yang ditambahkan pada akta mencantumkan nomor akta di setiap halaman yang ditambahkan dan diberi paraf oleh penandatanganan akta. Kemudian penomoran dan pembuatan akta PPAT. Semua jenis akta PPAT diberi satu nomor urut yang berulang pada permulaan tahun. Jadi nomornya lanjut terus ya.
nomornya jadi lanjut terus sampai tahunnya berakhir. Kemudian akta PPAT dibuat asli dalam 2 lembar, yaitu yang pertama lembar pertama sebanyak 1 rangkap disimpan oleh PPAT. Lembar kedua dikirimkan ke kantor pertanahan. Ya, ingat bahwa akta PPAT itu yang asli hanya dalam 2 lembar. Lembar pertama disimpan sendiri, lembar kedua disimpan kantor PPAT, kantor pertanahan. Terus buat kliennya apa? Klien namanya salinan. Jadi kita membuat akta asli itu 3. Lembar pertama, lembar kedua, dan salinan. Ya, salinannya boleh berapa banyak, Bu? Sebanyak-banyaknya boleh, asal apa? Asal bayar, asal amanah, asal tidak dibuat aneh-aneh ya. Gitu. Kemudian khusus untuk SKMHT ini dapat perlakuan khusus kalau lembar kedua disampaikan kepada pemegang kuasa untuk dasar pembuatan HVHT. Ya. Jadi lembar keduanya nggak dikasih ke Kantah gitu. Kantah pun nggak mau tahu membuat SKMHT atau enggak, dia nggak peduli. Ya. Kemudian PPAT dilarang membuat akta untuk PPAT sendiri, buat saya sendiri nggak bisa. Kasih yang lain dong, kasih rezekinya buat yang lain. Rugi dong kalau buat sendiri ya. Kemudian buat suami istrinya nggak boleh, laki-laki kita harus berbagi rezeki ke teman-teman kita. Keluarga saudara semenda garis ya, cucunya nggak boleh, keponakan nggak boleh ya. Jadi harus orang lain. Kemudian nih PPAT melaksanakan tugas pembuatan akta PPAT di kantornya dengan dihadiri oleh para pihak. Ada yang tanya, Bu, gimana kalau penandatanganan akta di luar kantor PPAT? Boleh, kalau ada alasan yang sah, gitu. Para pihak harus hadir di hadapan PPAT. Alasan yang sah apa, Bu? Contohnya, bisa jadi karena sakit. Nah, itu alasan yang paling sah. Bisa jadi karena sedang dalam masa ditahan, ya, lagi di rutan, gitu. Harus ke sana kan, nggak boleh keluar, ya. Gitu. Kemudian penolakan pembuatan akta oleh PPAT ditolak karena apa? Sertifikat aslinya nggak diserahin gitu. Gimana kita mau ngecek sertifikat kalau misalnya asli sertifikatnya nggak ada gitu. Udah diterima nih sertifikat asli terus kita ngajuin pengecekan, kok hasilnya nggak sama, nggak sesuai itu kita menolak gitu. Nggak ada keterangan ya, keterangan dari desa atau lurah gitu. Kemudian surat keterangan dari Kantah juga nggak ada. Salah satu pihak tidak memenuhi syarat, ya. Salah satu pihak bertindak atas kuasa mutlak. Hati-hati sekali lagi bikin surat kuasa. Surat kuasa untuk menjual itu berlakunya seumur hidup, ya. Bisa nggak Bu surat kuasa dilakukan pembatalan? Bisa, tapi dengan catatan si pemberi kuasa dan penerima kuasa harus tanda tangan juga untuk pembatalan surat kuasa tersebut. Mana jarang terjadi kan? Misalnya saya punya tanah, saya nguasain nih sahabat saya nih. Tolong ya jualin tanah saya di saat itu. 2-3 tahun kok nggak laku-laku, udahlah dia nggak becus jualin tanah saya mau jual sendiri. Ketika kita mau jualin ke orang lain, teman saya ini, sahabat saya ini juga nemu pembeli gitu. Bisa nggak, gimana dong gitu, karena nggak ketemu titik temu, crash akhirnya, padahal dia punya surat kuasa menjual saya. Gimana coba kalau gitu, bisa nggak batalin sepihak? Nggak bisa. Akta kuasa nggak bisa dibatalkan sepihak. Akta kuasa hanya batal ketika si pemberi dan ataupun menerima kuasa meninggal dunia, ya, atau melakukan pembatalan atas kuasa tersebut. Tapi kira-kira nih kita kalau udah dikasih surat kuasa menjual, ya, terus yang ngasih surat kuasa menjual ke kita nih, udah nggak jadi deh aku masain ke kamu gitu. Kira-kira kita mau nggak ngebatalin surat kuasa itu? Ya nggak mau lah, ngapain ya?
Karena nanti kita kehilangan fee kita kalau kita melakukan penjualan. Itu. Jadi hati-hati ketika melakukan surat kuasa mutlak. Itu berlaku selamanya. Selanjutnya, kemudian perbuatan hukum yang dilakukan belum memperoleh izin atau pejabat instansi yang berwenang. Ini. Kemudian objek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa. Ini juga nggak boleh ya. Udah dicek dalam, terus hasil ceknya keluar, oh masih dalam sengketa. Nggak boleh. Terus tidak dipenuhi syarat lain, misal udah cerai nih, kita nggak bisa minta surat cerainya. Karena apa? Cerainya nggak didaftarin, nah itu nggak bisa. Nih hartanya gimana? Bunuh diri atau pisah atau gimana? Tanda tanya. Kurang-kurangin pekerjaan yang berisiko ya. Karena banyak kok, insya Allah banyak kok kerjaan yang gampang-gampang, yang amanah-amanah, yang lurus-lurus aja ya. Kecuali kalian pendekar. Siap, tiada hari tanpa masalah siap dihadapi ya. Biasanya yang cowok-cowok. Kemudian, gimana sih cara nolaknya? Ya, dikasih tahu secara tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Bu, Pak, mohon maaf menolak pembuatan akta dikarenakan persyaratan mengenai akta perceraian Bapak tidak disampaikan dan kita tidak bisa melanjutkan daripada kita menyimpan sertifikat Bapak secara terus-menerus. Bapak juga terhambat prosesnya. Bapak mungkin bisa ke notaris atau PPAT lain atau Bapak bisa melengkapi dulu datanya gitu. Karena percuma juga Bapak atau Ibu melakukan pembayaran BPHTB sekarang gitu. Karena kalau tidak selesai tahun ini, tahun depan nanti akan kurang bayar, biaya lagi, supaya tidak terjadi seperti itu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya kasih pemberitahuan secara tertulis kalau kami menolak akta Bapak atau Ibu seperti itu. Disampaikan dengan tulus, niat yang tulus ya. Jangan sampai kita menyakiti. Nanti kalau kita sudah menyakiti, wah, nanti rating di Google ya berbahaya itu. Kemudian penjilitan akta dan warkah pendukung akta ini dijilid setiap sebulan sekali ya dengan sampul yang maksimal berisi 50 akta. Ada yang tanya, Bu, kalau misal dalam bulan tersebut ini cuma 2 akta, gimana? Ya tetap dijilid, kan dijilidnya 1 bulan sekali. Tidak ada perintah jilidnya sampai berisi 50 toh. Ini kan perintahnya dijilid 1 bulan sekali ya. Ingat ya, pasal 59 Perkabun nomor 1 dijilidnya sebulan sekali. Warga ya juga 25 akta. Kalau misal cuma ada 2 warga gimana? Tetap dijilid, kan dijilidnya 1 bulan sekali ya. Nah kalau nggak ada 50 misal dari bulan Januari sampai Desember, amit-amit banget cuma 25, masa kita mau nunggu sampai tahun depannya lagi sampai 50 kan enggak. Jadi meskipun cuma 1 biji akta, tetap dijahit ya rekan-rekan. Meskipun 1 biji warta, tetap dijahit hardcover. Ya itulah. Karena lagi-lagi berdasarkan peraturan dalam perkaban ya. Pasal 59 dan pasal 60 Perkaban nomor 1 tahun 2006. Honorarium ya, tadi ada di pelanggaran ringan. Kalau misal honorarium itu tidak boleh melebihi 1% dari harga transaksi yang tercantum ya. PPAT dan PPAT sementara wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada seseorang yang tidak mampu. Dibuktikan dari surat keterangan tidak mampu dari instansi yang berwenang, dari RT atau RW ya. Dalam melaksanakan tugasnya, PPAT dan PPAT sementara dilarang melakukan pemungutan lebih dari 1%. Ya, 1% itu berapa nih? Kalau transaksinya kurang dari 500 juta, itu paling banyak sebesar 1%. Kalau lebih dari 500 sampai 1 M, paling banyak sebesar 0,75. Lagi-lagi tetap kurang dari 1% ya. Kemudian lebih dari 1 M tidak boleh besar dari 0,5%. Lebih dari 2,5 M, paling banyak sebesar 0,25%.
Pasal 1 Permen ATR KBPM nomor 33 tahun 2021. Nah, kemudian pembina PPAT siapa sih? Menteri, Kanwil, dan Kanwil. Menteri sebagai penentu kebijakan, of course, yang bikin peraturan, pemberian arahan pada semua pihak terkait kepentingan kebijakan keppa-an, menjalankan tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan pelayanan PPAT berjalan sesuai dengan aturan. Kemudian memastikan PPAT menjalankan tugas dan fungsi sesuai kode etik. Ya, kemudian Kanwil dan Kanta penyampaian dan penjelasan kebijakan yang sesuai ditetapkan oleh menteri. Jadi yang bikin peraturan menteri nih, kemudian menteri nyampein lah, ngasih sosialisasi dari Kanwil, Kanta ke PPAT ya. Yang kedua disosialisasi itu kan, kemudian ada pemeriksaan secara berkala ya di kantor PPAT dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPAT sesuai dengan kode etik. Nah, Majelis dan Pembina Pengawas PPAT, nah ini saya keluar ya, ini ada berapa orang, ini nanti dihafalkan. MPP ada berapa orang, unsurnya apa saja, MPW ada berapa orang, unsurnya apa saja, MPD ada berapa orang, unsurnya apa saja, ini dihafalkan. Ini di saya keluar yang MPD ini keluar saya ya, ini 7 ini. Satu orang unsur kementerian, ini keluar. Kemudian satu orang wakil ketua dari IPAT, ini keluar. Terus 5 orang anggota IPAT, ya juga keluar. Syaratnya apa? Majelis Pengawas, warga negara Indonesia, pendidikan paling rendah sarjana hukum, tidak sedang sebagai tersangka selama 5 tahun, tidak pernah dihukum. Nah, ini syaratnya. Bisa nggak kalian jadi MPP? Bisa. Syaratnya kalian sudah terpenuhi itu. Ya. Sebelum kalian ikut ujian, kalian kan itu harus bikin SKCK itu yang super mendadak ya. Yang ternyata SKCK dalam super mendadak itu bisa dipenuhi oleh 6.000 orang bahkan lebih, itu keren banget sih. Benar-benar semua orang antri pada hari itu ya, cuma sehari doang kan. Itu kalian, kalau kata Raffi Ahmad teh, top mantap is the best. Ya kan? Kalian bisa jadi MPP ya. Caranya gimana? Kalian hanya perlu satu hal, orang dalam yang bisa masukin kalian ke MPP, karena susahnya minta ampun yang jadi MPP ini. Perlu skill yang tinggi karena nanti kalian juga akan menghadapi masalah-masalah PPAT ikut mendampingi, itu harus punya skill. Kemudian nah ini tadi pemeriksaan PPAT juga dilakukan oleh MPP tadi ya. Pemanggilan terhadap PPAT terlapor dilakukan paling banyak 3 kali. Misal tadi ada yang bilang, temannya kakak saya udah notaris kok masih advokat gitu. Ada nggak laporannya? Kalau laporannya sekali kurang, laporannya harus 3 kali, 3 orang yang berbeda. Gitu. Panggilan pertama dilakukan paling lambat 7 hari kalender. Kalau nggak datang, panggilan kedua, nggak datang lagi, dipanggil ketiga, panggilan ketiga nggak datang, ya udah dilanjutin prosesnya tanpa kehadiran terlapor. Tapi rugi ya. Kalau misalnya dipanggil 1, 2, 3 nggak datang itu rugi. Mending datang klarifikasi. Karena apa? Ketika kalian sekali dipanggil itu, MPP akan mendampingi kalian. Terus kalian bikin A, B, C, D sama terlapor. Kalian nggak akan ditemui nih sama terlapor yang menghadapi MPP terus ya. Kalau kalian nggak memenuhi panggilan MPP, ya udah terlapornya ketemu kalian. Itu jadi lebih baik hadapi saja. Kemudian ketua, wakil ketua, dan anggota MPP dapat menjadi tim pemeriksa dengan syarat tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan PPAT, bukan suami atau istrinya, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus atau ke bawah, bukan anaknya, bukan bapaknya, ibunya, ponaannya itu ya. Kemudian tidak mempunyai hubungan yang dapat mempengaruhi pemeriksaan, bukan kekasihnya ya. Tapi kalau bestie boleh ya, bestie boleh.
perbanyak bestie, kurangi pacar. Kemudian organisasi profesi PPAT dan kode etik PPAT gunanya untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi PPAT. Organisasi profesi PPAT menyusun satu kode etik profesi, ya. Kemudian penyusunan kode etik profesi PPAT dilakukan oleh organisasi profesi PPAT secara bersama-sama, dan kode etik profesi PPAT yang telah disusun disahkan oleh kepala badan sebagai pedoman bersama untuk pengembangan profesi PPAT. Ini diatur dalam pasal 69 Perkab 1 2006. Organisasi profesi PPAT, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, disahkan melalui Kepmen ATR BPN nomor 112 garis miring Kep strip 4.1 garis miring 4 garis miring 2017. Rekan-rekan, ini Kepmen yang paling terkenal dan sering banget keluar, jangan lupa dihafalkan. Sering keluar dalam soal ya, ini harus di luar kepala ini. Kepmen ATR BPN nomor 112 garis miring Kep strip 4.1 Kep ya nomor 4 tahun 2017. Ini sering banget keluar. Nah, oke, kita lanjut ke materi kode etik profesi. Pengertian etik ya. Kode etik, kalau kode sinyal ya. Etik apa nih? Ada yang berasal dari bahasa Yunani, ada yang berasal dari bahasa Latin ya. Etika dari bahasa Yunani kuno, etos, adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik ya. Etika, ilmu yang pelajari nilai-nilai, norma, aturan menjadi pedoman perilaku manusia. Menurut Aristoteles, etika adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai problema tingkah laku maupun perbuatan manusia. Jadi kode etik ini ada karena mengatur dalam suatu organisasi kok banyak ya aturan yang harus ditetapkan, bagaimana kita tetap menjadi satu-satunya wadah organisasi ya. Kemudian manner dan kostum adalah pengkajian etika yang memiliki kaitan dengan tata cara kita gimana hubungan dengan klien, kita hubungan dengan kepala kantor, kita hubungan dengan sesama rekan ya. Ini diatur semua, serta adat yang melekat pada diri setiap individu. Misal adat yang melekat itu, ini mendekati hari raya Natal, Christmas, kita ngirim hampers. Boleh nggak sih kita ngirim hampers gitu? Boleh nggak sih kita pakai kartu nama gitu? Terus adat kebiasaan kita kalau misal ada yang meninggal dunia gitu, kita kirim karangan bunga. Boleh nggak sih kita pakai notaris PPAT, notaris. Nanti kita akan pelajari di sini. Adat yang melekat pada diri individu serta kaitannya dengan baik maupun buruknya tingkah laku perbuatan seorang individu. Baik menurut kita belum tentu baik menurut mereka, jadi kita harus tetapkan kode etiknya seperti apa gitu. Baiknya harus baik bagi semua orang, buruknya harus buruk pandangannya terhadap semua orang. Jadi kita tetapkan. Bukan baik lagi menurut kita ataupun menurut orang lain berbeda, tapi baiknya kita tetapkan berdasarkan peraturan. Etika, moral, etiket, sopan santun, tata krama. Keduanya mengatur perilaku manusia secara normatif. Terus bedanya apa? Etika menetapkan norma perbuatan. Etiket menetapkan caranya melakukan perbuatan. Etika aturannya, etiket perlakuannya. Etika berlaku tidak bergantung pada ada tidaknya orang lain gitu. Jadi mau ada atau tidak ya kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Jadi kalau salah menurut kita belum tentu menurut orang lain salah gitu. Karena pandangan setiap orang beda. Etika bersifat absolut, etiket bersifat relatif. Relatif jadi menurut tanggapan siapa. Etika memandang manusia dalam segi batinnya. Etiket memandang manusia dari segi lahiriah.
filsafat dan etika. Aduh, apa ini? Gitu. Tenang, tenang. Ini hanya membahas mengenai macam-macam etika. Etika merupakan sebuah cabang filsafat mengenai nilai dan norma yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Kalau macam-macam etika cuma tiga ya. Etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Kalau deskriptif itu usaha untuk meneropong secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia mengenai fakta apa adanya, yaitu mengenai pola perilaku manusia sebagai suatu fakta terkait dengan situasi dan realitas konkret yang membudaya. Kemudian etika normatif yaitu usaha untuk menetapkan sikap dan pola perilaku yang ideal itu seperti apa. Ya. Kalau deskriptif berdasarkan fakta, 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 normatif yang ideal, yang relatif, sebaiknya gimana. Meta etika hasil kajian dari etika deskriptif dan normatif, artinya ini penggabungan. Perbedaan norma moral dan norma hukum. Ya. Norma moral, sikap moral, penyesuaian diri dengan kewajiban moral, perilakunya hati nurani, nggak bisa hilang maupun beralih, mengatur kehidupan bagian dan lahiriah. Ya. Norma hukum yaitu sikap legalitas, penyesuaian diri pada ketentuan undang-undang, ya. Berlaku berdasarkan perjanjian, dapat hilang dan beralih, dan mengatur hanya lahiriah saja. Oke. Kemudian profesi, yaitu pekerjaan dalam arti khusus, kerjaan pada bidang tertentu, mengutamakan kemampuan fisik dan intelektual, bersifat tetap dengan tujuan memperoleh pendapatan. Kriteria profesi ya, meliputi bidang tertentu saja, terspesialisasi, contohnya PPATO di bidang pertanahan, spesialisasinya tentang tanah, tanah mau diapain, dijual beli oke, diwaris oke, mungkin dihibahkan oke gitu. Pokoknya spesialis kita tentang tanah. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus ya harus sekolah S2 dulu, keterampilan dan keahlian khususnya. Bersifat tetap dan terus menerus ya, berkantor di satu tempat nih. Terus menerus buka terus ya, nggak pernah tutup dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. Tapi mendahulukan pelayanan daripada imbalan ya. Jadi ketika ada orang konsultasi kita layani, tapi belum tentu deal nih ya. Itu konsultasi gratis ya, belum tentu bayar tapi nggak apa-apa gitu. Insya Allah jadi berkah buat kita, ilmu yang bermanfaat untuk kita ya. Kemudian tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat, ya kita bertanggung jawab atas apa yang kita ucapkan, atas apa yang kita konsultasikan, masyarakat bertanggung jawab atas kebenaran data dirinya, atas pernyataannya, atas apa yang telah dia paparkan ya. Kemudian pekerjaan tersebut terkelompok dalam suatu organisasi profesi, yaitu IPA. Nah, terkelompok dalam suatu organisasi ini, setiap organisasi mempunyai acuan mengenai cita-cita dan nilai-nilai bersama yang disebut dengan kode etik. Nilai moral profesinya berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi, menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalani profesi. Nilai moral tadi harus jujur, jadi penyakit PPAT harus jujur gitu. Dapat dipertanggungjawabkan kebenaran akta yang otentik, ya bertanggung jawab, nggak asal ngetik dalam akte, ya harus mandiri, tidak berpihak sana sini maupun yang mengangkat, harus berani, berani mengatakan kejujuran kalau AA, kalau BB, kalau salah-salah, kalau benar-benar, jangan plan-plan. Pada etik profesi yaitu organisasi profesi yang memiliki kumpulan nilai moral untuk mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya mengenai bagaimana sih seharusnya kita berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kumpulan nilai moral tersebut merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan merupakan nilai moral yang hakiki dan tidak bisa dipaksakan dari luar. Kode etik profesi IPAT dibuat IPAT, gak bisa dong dari kode etik itu apa ID dokter, nggak bisa, beda-beda aturannya ya.
muatan kode etik profesi, etika kepribadian, gitu. Gimana kita berperilaku sama klien kita, sama kepala kantor, pada kementerian, sama teman sejawat kita, ketika menjalankan tugas jabatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, ya, jam buka kantornya seperti apa, etika pelayanan terhadap klien, ya, bagaimana kita mengarahkan klien, memberikan konsultasi, honorarium tidak lebih dari 1%, ya. Kemudian etika hubungan sesama rekan, ya, nggak boleh sikut-sikutan, nggak boleh pakai draft akta orang lain tanpa menyetujui. Ini diatur semua dalam kode etik. Etika pengawasan, gitu. Jadi ada yang mengawasi, gitu. Kita membuat akte bener enggak, gramnya bener enggak, kemudian kantornya udah sesuai belum, ada foto presiden dan wakil presiden enggak, gitu. Diawasi semuanya. Nah, ini organisasi profesi PPAT dasarnya pasal 69 ayat 1 Perkaban 1 2006, ya. Ini dibentuk IPAT, perkumpulan organisasi yang berdiri sejak 24 September 87 ini dihafalkan, diakui sebagai badan hukum Reh-Persen berdasarkan keputusan Kementerian Kehakiman 13 April 1989 nomor sekian, yang merupakan satu-satunya wadah bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatannya selaku PPAT yang menjalankan fungsi pejabat umum, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan keputusan Kementerian Kehakiman dan telah diumumkan dalam BNRI tanggal sekian, nomor sekian, dan telah disesuaikan dengan akta sekian. Ya. Nah, ini pasalnya yang paling viral pasal 69, ya. Dan pasalnya ini, ya, nomor 112 garis garing cap 4.1 garing 4 garing 2017 tentang pengesahan kode etik IPAT 27 Maret 2017. 27 ya, ini 27 2017, gampang ya ngapalinnya, ya. Nah, ini gimana sih Bu cara ngapalinnya? Kita bedah. Bab 1 tentang apa? Ketentuan umum. Bab 2 tentang apa? Ruang lingkup berlakunya kode etik. Bab 3 tentang apa? Kewajiban, larangan, dan hal-hal yang dikecualikan. Bab 4 tentang apa? Sanksi-sanksi. Bab 5 tentang apa? Tata cara penegakan kode etik. Bab 6 tentang apa? Pemecatan skorsing. Bab 8 tentang apa? Kewajiban pengurus PPAT. Bab 9 tentang apa? Ketentuan penutup. Nah, ini dihafalkan. Setelah dihafalkan tiap bab-babnya, kemudian dibacakan, dihafalkan pasal-pasalnya juga. Terima kasih. Salam sehat, sukses, dan berkah selalu. Semoga lolos lanjut. Jangan lupa di follow-follow Instagramnya Notaris sama Instagram saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ibu Novia atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya kita diskusi ya, Bu. Kepada Boleh. rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat. Ini beberapa udah ada yang bertanya, Bu. Saya bacakan ya. Pertama, Ibu Novia, ini dari Kak Hendra. Rangkap jabatan menjadi bendahara pada yayasan sosial boleh nggak? Untuk rangkap jabatan bendahara di yayasan sosial. Boleh, boleh ya. Di yayasan sosial asal tidak sebagai pemilik, asal tidak sebagai ketua, boleh. Oke. Lanjut dari Kak Farika. Apakah boleh PPAT menjadi pemilik perseroan? Kalau pemilik boleh, jadi direktur pun boleh kok. Boleh ya. Asal aktanya nggak dibuat diri sendiri, harus Ya. dibuat ke orang lain. Oke, kita lanjut. Dari Kak Nana. Bu, kalau pemasangan papan nama PPAT tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sanksinya apa ya, Bu?
Pemasangan papan nama PPAT itu yang mengawasi karena ada pemeriksaan rutin dari BPN ya. Jadi nanti akan dapat teguran saja dari BPN dan nanti ada jangka waktunya untuk dilengkapi kembali dan dilakukan pengecekan kembali apakah sudah sesuai atau belum gitu. Biasanya untuk PPAT baru ya ini dilakukan pengukuran. Jadi sanksinya hanya berupa teguran saja. Oke, berarti sanksinya hanya berupa teguran ya, Bu. Mm-mm. Teman-teman ada yang ingin bertanya sebelum kita memasuki sesi soal? Oh ini, Bu, tegurannya lisan atau tertulis? Dua-duanya. Jadi langsung dinilai kan waktu pemeriksaan itu langsung keluar nilainya. Misal nilainya jelek karena apa? Karena papan namanya nggak sesuai. Itu ditulis papan nama tidak sesuai. Gitu. Jadi ada teguran secara lisan maupun tertulis gitu. Ada lagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada, Bu. Mengingat waktu untuk ini untuk bagi yang Jogja 3 hari lagi ya, Bu. Betul. Oh ini ada, Bu. Bu mau tanya, apakah boleh seorang notaris PPAT menjabat sebagai bendahara di suatu yayasan tapi akta pendiriannya dibuat oleh notaris itu sendiri? Nggak boleh ya. Tidak boleh keluarga, saudara, notaris PPAT sendiri, keluarga, saudara, semenda maupun suami atau istrinya. Nggak boleh. Tuh. Oke, ada lagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya? Apa kita bisa pindah ke soal, Bu? Oke, kita pindah ke soal. Oke, rekan-rekan sekalian, soal seperti biasa kayak batch 1, batch 2, batch 3 akan saya bacakan. Dan rekan-rekan bisa menjawab melalui kolom chat. Soal pertama, keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mengesahkan kode etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPAT adalah A. Kepmen ATR KBPN nomor 111 Kep 41 garing Romawi 4 2017. B. Kepmen ATR BPN nomor 112 Kep 41 garing Romawi 4 2017. C. Kepmen ATR BPN nomor 113 Cap 41 Romawi 4 2017. D. Kepmen ATR BPN nomor 114 Cap 41 Romawi 4 2017. Pada jawab B, Bu. Betul? Betul, jawabannya B ini harus sudah di luar kepala ya. Ini sering banget keluar ya. Capman ATRK BPN nomor 112 Cap garis miring Cap strip 4.1 garis miring 4 ya. Ini biasanya keluar Jadi, ya, Bu, waktu UPAT. oh, ini sering banget keluar. Ya. Oke, kita lanjut nomor 2. Peraturan yang mengatur jabatan PPAT adalah A. PP 37 tahun 1998. B. PP 24 tahun 1997. C. PP 24 tahun 2016. D. Jawaban A dan C benar. A dan jawab C dan jawab D, Bu. Betul, jawabannya D ya. Yang pertama mengenai PP 3798, kemudian yang terbaru Perkaban 24 tahun 2016. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah. Juga mengatur mengenai payung hukum kode etik PPAT. Di pasal berapakah hal itu diatur? A. Pasal 69, B. Pasal 70, C. Pasal 71, D. Pasal 72. Pada jawab A, Bu. Betul sekali. Jawabannya pasal 69-nya. Ingat, kode etik dasarnya apa? Pasal 69. Oke, nomor nomor 4. Tugas pokok dan fungsi pejabat pembuat akta tanah adalah A.
membantu kepala kantor pertanahan dalam melakukan sebagian kegiatan pendaftaran tanah, mempunyai kewenangan membuat 6 akta perbuatan hukum. B. Membantu kepala kantor pertanahan dalam melakukan sebagian kegiatan pendaftaran tanah, mempunyai kewenangan membuat 8 akta perbuatan hukum. C. Bisa ke bawain, Bu? Oh, ini kayaknya udah ada jawabannya, Bu. C. Membantu kepala kantor wilayah BPN dalam melakukan sebagian kegiatan pendaftaran tanah, mempunyai kewenangan membuat 8 akta perbuatan hukum. D. Semua jawaban benar. Pada jawab B, Bu, betul? Betul, jawabannya B ya. Ini ada di pasal 6 ayat 2 PP 24 tahun 97, contoh pasal 2 ayat 2 PP 37 tahun 98. Oke, nomor 5. 1. Kode etik PPAT tidak berlaku bagi PPAT berganti. 2. Kode etik PPAT berlaku dalam rangka melaksanakan tugas jabatan PPAT. 3. Kode etik PPAT tidak berlaku bagi PPAT khusus. 4. Kode etik PPAT berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Manakah yang benar? A. 1 dan 3. B. 2 dan 4. C. 1, 2 dan 3. D. Semua benar. Ada yang jawab C dan jawab B, Bu. Jawabannya B, hanya 2 dan 4 yang benar. Tuh, oke, kita lanjut. Nomor 6. PPAT diangkat dan diberhentikan oleh A. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. B. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. C. Kepala Kantor BPN. B. Bupati. D. Bupati atau Wali Kota. Pada jawab B, Bu. Ya, Betul. betul. Jawabannya B ini di pasal 6 ayat 1 PP 37 tahun 98 ya. Oke. Kita lanjut nomor 7. Mohon Kak Aris Trisnawan jangan dimainin. Oke, kita lanjut nomor 7. Siapakah pembina PPAT? A. Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN. B. Jajaran Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN. C. Ketua Umum IPAT. D. Jawaban A dan B benar. Ada yang jawab D, ada yang jawab A, Bu. Ya, jawabannya Menteri ATR BPN dan jajarannya. Jajarannya ini ada Kanwil dan Kantah. Betul. Oke, nomor 8. Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli dalam 2 lembar, yaitu lembar pertama sebanyak 2 rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan. B. Lembar pertama atau lembar kedua sebanyak 2 rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan. C. Lembar pertama 1 rangkap disimpan di kantor PPAT dan lembar kedua sebanyak 1 rangkap disampaikan ke kantor pertanahan. D. Lembar pertama dan kedua sebanyak 2 rangkap disampaikan ke kantor pertanahan. Pada jawab C, Bu. Betul, jawabannya C ada di pasal 21 ayat 3 PP 37 tahun 98. Oke, kita lanjut nomor 9. IPAT sebagai wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatannya selaku PPAT, yang menjalankan fungsi pejabat umum berdiri sejak tanggal A. 9 September 1978, B. 24 September 1987, C. 9 Oktober 1987, D. 10 September 1987. Pada jawab B, Bu, betul? Jawabannya B ya, 24 September 1987 ya. Oke, kita lanjut. Sebentar. Oke, kita lanjut nomor 10. Syarat untuk dapat diangkat sebagai PPAT berganti adalah A. Telah lulus ujian PPAT. B. Telah menjalani diklat PPAT. C. Telah lulus program pendidikan kenotariatan dan telah menjadi pegawai kantor PPAT paling sedikit selama 1 tahun. D. Jawaban A, B, dan C benar. Oke, jawabannya C. ya, jawabannya C ya. Oke, nomor 11.
berdasarkan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Salah satu kewajiban PPAT adalah membacakan isi akta yang dibuatnya di hadapan para pihak dan dihadiri sekurang-kurangnya 2 orang saksi pada saat A. Sebelum ditandatanganinya akta oleh para pihak, saksi-saksi, dan PPAT. B. Setelah ditandatanganinya akta oleh para pihak, saksi-saksi, dan PPAT. C. Setelah dibayar biaya pembuatan akta oleh para pihak. D. Jawaban A, B, dan C salah. Pada jawab A, Bu, betul? Ada yang jawab B juga. Membacakan nih, salah satu kewajiban PPAT adalah membacakan isi akta ya sebelum ditandatanganinya oleh para pihak ya. Oke, nomor 12. Kode etik IPAT menentukan suatu lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan IPAT yang mempunyai tugas dan atau kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengawasan, penertiban maupun pembenahan, serta mempunyai kewenangan untuk memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan putusan, sanksi atau hukuman kepada anggota perkumpulan IPAT yang melakukan pelanggaran kode etik. Disebut sebagai lembaga apa? A. Dewan Kehormatan. B. Dewan Pengawas. C. Majelis Kehormatan. D. Majelis Pengawas. Pada jawab C, Bu, betul? Betul, jawabannya C. Oke. Kita lanjut nomor 13. Di bawah ini merupakan ketentuan untuk membuat kop surat jabatan PPAT yang diatur dalam pasal 50 Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2006, kecuali A. Kop surat jabatan PPAT dicantumkan di bagian atas sebelah kiri dari kertas surat dari sampul dinas PPAT. B. Tidak dibenarkan menuliskan jabatan lain kecuali jabatan PPAT. C. Dilarang menulis jabatan notaris yang dirangkap oleh seorang PPAT. D. Kop surat jabatan PPAT dibuat dengan warna hitam. Pada jawab C, Bu. Betul, jawabannya C ini ada di pasal 50 Perkab nomor 1 tahun 2006. Oke, nomor 14. Termasuk kewajiban PPAT kecuali 1. Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab. B. 2. Bekerja dengan mandiri. 3. Bekerja dengan jujur. 4. Bekerja dengan berpihak kepada yang tidak mampu. Jawaban yang benar adalah hanya 1 dan 3. B. 1, 2, dan 3. C. 4. D. 1, 2, dan 3, 4 benar. Pada jawab C, Bu. Betul? Betul, jawabannya C. Oke, nomor 15. PPAT wajib membuat daftar akta dengan ketentuan sebagai berikut, kecuali A. Membuat satu buku daftar akta untuk setiap jenis akta. B. Membuat satu buku daftar akta untuk semua jenis akta. C. Buku daftar akta PPAT diisi setiap hari kerja dan ditutup pada setiap akhir hari kerja yang sama dengan garis hitam. D. Buku daftar akta PPAT ditutup pada akhir kerja setiap bulan dengan garis merah. Belum pada jawab C, Bu. Ada yang jawab C juga? Oh, belum ada yang. Oh, ini Mas Andi jawab A, Bu. Ya, jawabannya A, Nomor pasal 2. 56 Perkab 1 tahun 2006. Oke, nomor 16. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap PPAT diwajibkan untuk kecuali A. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan PPAT. B. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara. C. Melakukan registrasi, memperbarui profil PPAT, dan melakukan pemutaran keakhiran data PPAT lainnya di Kementerian Agraria, Tata Ruang, dan BPN. D. Mengirim minuta kepada klien-klien untuk ditandatangani oleh klien tersebut. Pada jawab D, Bu, betul? Betul, jawabannya D, mengirim minuta kepada klien-klien untuk ditandatangani. Ini nggak boleh ya, termasuk pelanggaran ringan. Oke, kita lanjut nomor 17.
Yang bukan termasuk protokol PPAT adalah A. Akta asli lembar kedua PPAT yang bersangkutan. B. Akta asli lembar pertama yang dibuat oleh PPAT bersangkutan. C. Daftar akta PPAT warkah pendukung akta. D. Arsip laporan, agenda, dan surat-surat lainnya. Jawabannya Abu, udah Oh, ditandai. Ya, pasal 1 angka 5 PP 37 tahun 98. oke, nomor 18. Dalam hal membuka kantor cabang atau perwakilan, maka seorang PPAT baiknya A. Diperkenankan sebanyak 2 perwakilan dalam wilayah kerja. B. Tidak diperbolehkan. C. Dibebaskan dengan persyaratan syarat. D. Boleh dalam satu regional. Pada jawab B, Bu, betul? Betul, tidak diperbolehkan. Nomor 19. Di samping kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 dalam pembuatan akta, A. PPAT tidak boleh memuat kata-kata sesuai atau menurut keterangan para pihak kecuali didukung dengan data formil. B. Mencantumkan nomor identifikasi bidang atau NIB atau nomor hak atas tanah. C. Tidak perlu mencantumkan penggunaan dan pemanfaatan tanah dan nomor surat pemberitahuan pajak terhutang. D. Jawaban A dan B benar. Ada yang jawab D, Bu, Kak Fonda Ayu. Betul, ini jawabannya D. Berdasarkan pasal 54 Perkapen 1 2006. Oke, nomor 20. Dalam hal seorang PPAT menghadapi dan atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan atau membahayakan klien, maka seorang PPAT tersebut wajib A. Memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut. B. Membiarkannya karena PPAT tidak boleh mengintervensi PPAT lain. C. Menceritakan kepada rekan-rekan lainnya. D. Melaporkan kepada MKD karena ini merupakan pelanggaran kode etik. Pada jawab D, Bu. Betul, jawabannya Ada yang jawab A juga. B. Oke. Ini ada di pasal 9 ya. PP 24 tahun 2016. Sebaiknya malah oh yang A, salah salah salah. Iya, pertanyaannya ini, Bu. Salah ya, ya. Salah, salah yang A. Ya. Iya. Betul, Kak Siti kaget kok B. Ya, betul Kak Siti. Balik lagi, harus hati-hati ya. Oke, nomor 21. Apabila saudara telah diangkat sebagai PPAT dan telah melaksanakan pengangkatan sumpah jabatan PPAT berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016, maka saudara mempunyai kewajiban A. Melaksanakan jabatan secara nyata dalam waktu 30 hari setelah pengambilan sumpah jabatan. B. Melaksanakan jabatan secara nyata dalam waktu 60 hari setelah pengambilan sumpah jabatan. C. Melaksanakan jabatan secara nyata dalam waktu 90 hari setelah pengambilan sumpah jabatan. D. Melaksanakan jabatan secara nyata dalam waktu 120 hari setelah pengambilan sumpah jabatan. Pada jawab B, Bu, betul? Oke. Oke, jawabannya 60 hari ya. Tuh, B. Ini ada di PP 24 tahun 2016. Oke, kita lanjut. Nomor 22. Ketika masyarakat yang tidak mampu atau miskin datang ke hadapan Anda sebagai PPAT untuk mendapatkan layanan pembuatan akta secara cuma-cuma, maka sikap Anda sebagai PPAT yaitu A. Menolaknya karena PPAT tidak wajib memberikan layanan secara cuma-cuma. B. Tetap meminta honorarium paling banyak 1% karena itu adalah hak PPAT. C. Menyarankan masyarakat tersebut untuk datang kepada PPAT senior. D. Wajib memenuhinya. Pada jawab D, Bu, betul? Tuh, wajib memenuhinya.
Oke, nomor 23. Apabila saudara tidak mampu melakukan tugasnya karena keadaan kesehatan saudara seperti tersebut, maka saudara berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2016, saudara diberikan sanksi. A. Pemberhentian dengan tidak hormat. B. Pemberhentian dengan hormat. C. Pemberhentian sementara. D. Jawaban A dan B benar. Ada yang jawab B, Bu. Ada yang jawab C. Betul, jawabannya pemberhentian dengan hormat. Ingat pemberhentian dengan hormat itu cuma dua ya. Karena kesehatan dan karena meninggal dunia. Pemberhentian dengan tidak hormat ada 8, pemberhentian sementara ada 5. Dihafalkan. Oke, kita lanjut nomor 24. Pengiriman kartu pribadi dari anggota perkumpulan IPAT yang berisi ucapan selamat pada kesempatan-kesempatan ulang tahun, kelahiran anak, keagamaan, adat, ataupun ucapan ikut berduka cita dan lain sebagainya yang bersifat pribadi merupakan A. Perbuatan dilarang karena itu bersifat mengiklankan diri. B. Perbuatan dilarang karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat. C. Perbuatan yang dilarang karena merugikan PPAT lain. D. Perbuatan yang diperbolehkan karena itu merupakan pengecualian yang tidak termasuk pelanggaran. Pada jawab D, Bu, betul? Tuh jawabannya tidak boleh ya. Oke, kita lanjut nomor 25. Hak seorang PPAT antara lain adalah cuti. Apabila saudara telah diangkat sebagai PPAT dan telah menjalankan jabatannya secara nyata, untuk dapat melaksanakan cuti sesuai ketentuan syaratnya ialah A. Untuk cuti tahunan dan karena alasan penting PPAT yang baru diangkat dan diangkat kembali harus sudah membuka kantor PPAT paling kurang 3 tahun. B. Untuk cuti tahunan dan karena alasan penting PPAT yang baru diangkat dan diangkat kembali harus sudah membuka kantor PPAT paling kurang 1 tahun. C. Untuk sakit atau melahirkan untuk jangka waktu menurut keterangan dari dokter yang berwenang. D. Jawaban A dan C benar. Pada jawab D, Bu. Ya, Ada udah jawaban betul. langsung. Oke, nomor 26. Memasang iklan dalam surat kabar, majalah, berkala, atau terbitan perdana suatu kantor, perusahaan, biro jasa, biro iklan, baik merupakan pemuatan nama, alamat, nomor telepon, maupun berupa ucapan-ucapan selamat, dukungan, sumbangan, itu merupakan A. Perbuatan dilarang bagi seorang PPAT. B. Perbuatan yang sesekali boleh dilakukan mengingat perlunya memasarkan diri di era globalisasi. C. Perbuatan yang wajib dilakukan untuk seorang PPAT. Karena itu bentuk dari bersosialisasi dengan masyarakat. D. Perbuatan diperbolehkan karena itu merupakan pengecualian yang tidak termasuk pelanggaran. Pada jawab A, Bu, betul? Oh, jawabannya A. Oke, nomor 27. PPAT dapat melaksanakan cuti sebagai PPAT kecuali dalam hal A. Cuti tahunan paling lama 2 minggu setiap tahun takwim. B. Cuti sakit termasuk cuti melahirkan untuk jangka waktu menurut keterangan dari dokter yang berwenang. C. Cuti karena alasan penting dapat diambil setiap kali diperlukan dengan jangka waktu paling lama 9 bulan dalam setiap 3 tahun takwim. D. Cuti karena diangkat sebagai pejabat negara harus mengajukan permohonan pemberhentian sementara. Udah ada jawaban yang pasti, Bu. D, Bu. Oke, nomor 28. Perbuatan yang dilarang dalam kode etik IPAT di bawah ini kecuali A. Memasang papan nama dengan cara dan atau bentuk di luar batas-batas kewajaran dan atau memasang papan nama di beberapa tempat di luar lingkungan kantor PPAT yang bersangkutan. B. Mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada instansi, perusahaan, lembaga, atau perseorangan untuk ditetapkan sebagai PPAT dari instansi, perusahaan, atau lembaga tersebut dengan atau tanpa disertai pemberian insentif tertentu, termasuk antara lain pada penurunan tarif yang jumlahnya besarnya lebih rendah dari tarif yang dibayar oleh instansi, perusahaan, lembaga, ataupun perseorangan kepada PPAT tersebut. C. Menempatkan pegawai atau asisten PPAT di satu atau beberapa tempat di luar kantor PPAT yang bersangkutan, baik di kantor cabang yang sengaja dan khusus dibuka untuk keperluan maupun di dalam kantor instansi atau lembaga atau klien PPAT yang bersangkutan.
di mana pegawai atau asisten tersebut bertugas untuk menerima klien-klien yang membuat akta, baik klien itu dari dalam atau dari luar instansi atau lembaga itu. Kemudian pegawai atau asisten tersebut membuat akta-akta itu, membacakan atau tidak membacakannya kepada klien dan menyuruh klien yang bersangkutan menandatanganinya di tempat pegawai atau asisten itu berkantor di instansi atau lembaga tersebut, untuk kemudian akta-akta tersebut dikumpulkan untuk ditandatangani PPAT yang bersangkutan di kantor atau di rumahnya. D. Memperbincangkan pelaksanaan tugasnya dengan rekan sejawat bila mana dianggap perlu. Ada yang jawab C dan jawab D, Bu. Jawabannya D ya. Yang C itu nggak boleh ya menempatkan pegawai di luar kantor PPAT, misal di bank gitu nggak boleh ya. Oke, nomor 29. PPAT berhenti menjabat sebagai PPAT berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016 karena satu, meninggal dunia, dua, melaksanakan tugas sebagai notaris dengan tempat kedudukan di kantor, kedudukan di kabupaten atau kota daerah tingkat 2 yang lain daripada daerah kerjanya sebagai PPAT. Tiga, telah mencapai usia 65 tahun. Empat, diangkat dan mengangkat sumpah jabatan yang jawaban berikut yang paling benar adalah A 1, 2, dan 3, B 1, 3, C 2, 4, D-nya Ibu Novia. D semua jawaban benar. Pada jawab B, Bu, betul? Tuh jawabannya B. Oke, nomor terakhir, termasuk larangan PPAT. Satu, menggunakan media massa yang bersifat promosi. Dua, memasang iklan untuk kegiatan pemasaran. Tiga, mengirim salesman untuk mendapatkan klien dalam pembuatan akta. Empat, membentuk grup alumni sesama PPAT di wilayah yang sama untuk silaturahmi. Jawaban yang benar adalah A1, B13, D12 dan 3, D semuanya. Pada jawab C, Bu, betul? Tuh jawabannya C. Oke, rekan-rekan sekalian, dalam sesi pembahasan soal telah berakhir. Adakah yang ingin bertanya sebelum kita penutupan? Kak, nomor 10 diulang. Bisa balik ke nomor 10, Bu Novia? Oke. Nanti ini soalnya soal dan jawabannya akan dikirim ke grup ya. Tuh. Ini Ibu Priska, syarat untuk dapat diangkat sebagai PPAT pengganti adalah jawabannya C, telah lulus program pendidikan kenotariatan dan telah menjadi pegawai kantor PPAT paling sedikit selama satu tahun. Oh, ini dari Kak Priska bukannya D ya, Ibu Novia? Ini PPAT pengganti ya, bukan PPAT Ya, seperti kita. Jadi nggak perlu ya. ikut ujian dan nggak perlu diklat juga. Oke, nomor 13. Oh, ini dari Kak Azhar, Ibu Novia. Ada nggak tips untuk mengingat pasal? Mengingat pasal memang harus dihafalin persis ya, seperti apa isi pasalnya. Harus punya memori yang besar, itu memang tantangannya. Oke Kak Priska, nanti coba biar dicek admin Agatha ya, Kak Agatha supaya dicek mengenai nomor 10 ya. Oke, ini dari Kak Siti, soal nomor 13, boleh dibalik ke soal nomor 13, Ibu Novia. 13. Oke, di bawah ini merupakan ketentuan untuk membuat kop surat jabatan PPAT yang diatur dalam pasal 50 Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2006. Kecuali, ini kecuali Ibu Novia, Oh iya, harusnya nggak pakai dilarang ya. iya harusnya nggak pakai dilarang harusnya. Oke, terima kasih Oke, Kak terima kasih Siti. Kak Siti. Ada lagi rekan-rekan?
mengingat waktu untuk ujian bagi wilayah Jogja 3 hari lagi ya. Dimohonkan untuk pada rekan-rekan kuasai materinya, jangan hanya kalau dipilih soal atau materi, lebih baik kuasai materinya ya Ibu Novia. Tuh, lebih baik menguasai materinya, soal keluarnya sekitar 20%, karena paketnya tuh banyak sekali. Ada di tahun saya tuh ada 10 paket, mungkin tahun ini lebih banyak ya. Ada yang kemarin cerita di batch-batch sebelumnya itu, ada yang dapat hitungan itu ada 5 soal, mengenai hitungan BPHT BPPH itu ada 5 soal sendiri. Terus ada yang dapatnya banyak mengenai peraturan-peraturan persisnya. Kemudian ada yang mengenai hanya pasal-pasal saja yang keluar. Ya, kategori soal Bu, ada yang cerita gini, Bu, ada yang kategori soal mudah, tapi bagi saya nggak mudah gitu. Karena mudahnya menurut si pembuat soal, bukan menurut si penjawab soal ya. Mudah buat kita belum tentu mudah bagi si pembuat soal gitu. Oke, ini Ibu Novia, cara menghitung pajak biar cepat dengan manual. Dengan manual biasanya pakai kalkulator. Bisa cepet karena lagi-lagi karena kita sudah magang di PPAT, jadinya kita udah di luar kepala mengenai hitungan ya. Caranya supaya cepet dihafalkan. Jadi misal jual beli transaksi 250 juta, 500 juta, 750, 1 M, tuh, dihafalkan. Jadi kita bisa jawab cepat karena hafalan, karena terbiasa. Gitu. Karena terbiasa magang di kantor, suruh ngitungin gitu. Oke, rekan-rekan sekalian, oh ini dari Kak Andi, apakah bisa ujian PPAT dulu baru magang di BPN? Bisa, Bisa, asalkan telah selesai S2 ya Ibu, S2 betul. Penotariatan. Mm. Oke, rekan-rekan sekalian, untuk besok tentang hak tanah dan pendaftaran tanah serta hukum pertanahan nasional. Ya. Ya, ada pantun penutup dari Ibu Novia sebelum kita tutup. Boleh biar semangat ya. Hamin 4 kita harus, Hamin 3 ya. Hamin 3 kita harus tetap semangat. Eh, Kalau ada yang bingung, tanyakan saja, jangan ragu, boleh PC, boleh di grup. Tapi lebih fast responnya admin Agatha ya. Nanti kalau misal tanya yang susah-susah, nanti admin Agatha yang bantu jawab. Ya, saya mau pantun dulu sebelum penutupan biar kita semangat. Malam hari menatap bulan, langit cerah tanpa mendung. Semoga Cakep. harapan segera terwujudkan, lolos PPAT, one shot langsung. Amin, Amin. amin, ya Robbal Alamin. Oke, terima kasih semuanya. Saya moderator, pamit undur diri. Sampai jumpa besok. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan. Bye.